Oke. Berbicara Society 5.0 ya, itu adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi yang dikembangkan saat ini oleh negara Jepang. Dan kita harus mempersiapkan masyarakat kita, mau nggak mau nanti juga akan memasuki itu. Berbicara tentang itu tadi, tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh para peserta didik di masa yang akan datang dan sangat berbeda dengan masa lampau. Pastor mungkin bisa memberikan tanggapan. Masalah yang utama itu perkembangan teknologi. Kalau kita lihat dalam kenyataan sehari-hari, pengaruh teknologi ini pertama membuat anak kita itu, peserta didik itu lebih individualis. Lalu yang kedua, teknologi itu digunakan kebanyakan untuk game, bukan untuk edukasi. Itu saya lihat tantangannya. Saya rasanya begini Pak ya. Selain tadi yang dikatakan Romo, maka jika anak itu tidak menguasai iptek, dia akan tertinggal dari pekerjaan, dari teman-teman. Jadi dia harus menguasai iptek, gitu ya. Selain individualis, dia harus menguasai. Oke. Jadi perkembangan iptek sekarang kan sangat cepat. Sangat cepat ya. Jadi anak-anak sudah hampir semua memiliki gawe. Dan kemajuan iptek itu harus kita adopsi supaya tantangan itu tadi sungguh-sungguh menjadi peluang. Ya, jadi kita gunakan kemajuan teknologi itu untuk eksis di masa yang akan datang. Nah, kemudian apakah cara belajar tradisional dengan pola guru ceramah di depan kelas, lalu peserta diberi PR atau ulangan, kemudian apakah cara belajar tradisional dengan pola guru ceramah di depan kelas, kemudian peserta didik diberi PR dan ulangan atau ujian saja, atau seperti yang ada di HTTP di internet itu cukup untuk menghadapi tantangan masa depan? Kalau kita bandingkan dengan cara belajar yang saat ini lagi viral ya, seperti Niki Naki, Vicky Naki, kemudian Putra Aji Adari, Kaharudin atau tukang las ya, perumahan yang kemudian dia bisa merakit helikopter sendiri. Gimana Pak? Pak Edison? Iya, saya rasa tidak cukup ya, sangat tidak cukup makan ya. Jadi guru itu bukanlah satu-satunya sumber pembelajaran ya, banyak sekali sumber pembelajaran, bisa dari internet, lingkungan sekitar kita, dunia usaha dan sebagainya. Jadi kita harus memanfaatkan lingkungan tersebut sebagai sumber belajar, begitu dia. Jadi bukan hanya guru saja ya. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator barangkali, mengarahkan. Coba nak, mau tahu ini kesini ayo, gitu ya. Atau mau tahu tentang kesehatan, mari kita pergi ke dunia kedokteran atau ke apotek dan sebagainya, begitu ya. Jadi tidak cukup memang guru saja. Jadi kalau dulu guru itu sebagai sumber belajar, mungkin sekarang sudah beralih ke internet ya. Anak-anak lebih akrab dengan internet sebagai sumber belajar. Hanya Mbak Google aja katanya ya. Dan harus guru itu harus kreatif untuk menggunakan internet itu, sumber belajar itu. Ya. Baik. Nah, ini ada yang menarik. Kajian dari Microsoft di tahun 2021 itu menempatkan warganet Indonesia sebagai warganet paling biadab atau paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Gimana ini peran lembaga pendidikan dalam hal ini? Romo mungkin anggapannya Romo. Ya, lembaga pendidikan barangkali kurang getol untuk mengajarkan secara langsung atau tidak langsung pendidikan karakter, penanaman nilai-nilai di sekolah. Tapi dengan melalui survei itu kita disadarkan, maka kita kembali sekolah-sekolah Katolik itu membuat secara terencana ya, nilai-nilai yang harus dihidupi di sekolah dan disandingkan lagi dengan profil pelajar Pancasila yang didengungkan pemerintah saat ini. Jadi tidak cukup guru itu mentransfer pengetahuan, tapi juga penanaman karakter. Penanaman karakter. Iya, karena sebenarnya agak riskan ya. Kan bahasa kita terkenal katanya ramah, begitu. Tapi
di hasil penelitiannya justru anjlok ya berbanding terbalik. Jadi mungkin salah satu faktornya ilmu itu bukan dikuasai anak-anak barangkali ya, harus sopan tapi mungkin pembiasaan aja, kita harus biasakan ya. Kalau ada nanti lewat, coba dipraktekkan aja, kemudian terus diulang lagi, pasti anak itu harus bisa. Guru juga harus role model Pak ya, mengajar jangan di kelas-kelas ini jangan jadi kasar gitu. Bodoh kali kau, dasar kau bodoh, itu mungkin dikurangi. Peran guru sangat penting. Ya, kan itu sangat. Oke, baik, yang terakhir ini. Jika cara tradisional itu tidak cukup, apa saja yang harus dilakukan oleh para pendidik dalam menyiapkan para peserta didik menghadapi tantangan masyarakat 5.0 ini? Pertama, guru itu harus terbuka terhadap kemajuan teknologinya. Guru itu juga harus mengubah mindsetnya, ya, membuat paradigma baru. Dan guru itu harus lebih kreatif lagi, lebih kreatif untuk melihat dan mempersiapkan peserta didik ini supaya bisa hidup, supaya bisa juga bekerja ya sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi intinya terbuka dan adaptif ya. Oke, baik, terima kasih Romo dan Pak Edison, perbincangan kita sangat menarik. Tapi kita optimis bahwa kita, anak-anak kita itu siap untuk menghadapi Society 5.0. Oke, demikian dari kami. Salam literasi. Salam literasi.